Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Wahyuni, perwakilan dari kelompok 11, akan menjelaskan materi tentang evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Istilah evaluasi seringkali diidentikan dengan pengukuran dan penilaian. Menurut Ari Kunto, pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan bersifat kuantitatif. Evaluasi tersebut mencakup dua kegiatan tersebut, yaitu mengukur dan menilai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses berkesinambungan untuk penyediaan informasi yang didapat, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang didahului oleh proses pengukuran dan penilaian. Sedangkan evaluasi media pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai kualitas media yang digunakan terkait proses dan hasil pembelajaran. Menurut Arsyad, evaluasi media merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi program adalah evaluasi yang mencakup kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan sering terkait dengan penyusunan kurikulum. Yang kedua, evaluasi proyek adalah evaluasi yang dilakukan untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna melakukan tugas tertentu dalam suatu kurun waktu. Yang ketiga, evaluasi produk pembelajaran adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebaikan atau manfaat dari produk-produk pembelajaran termasuk buku, pedoman kurikulum, film, dan produk pembelajaran lainnya. Langkah-langkah evaluasi media pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan terkait evaluasi media pembelajaran umumnya merupakan bagian dari tahap akhir proses pengembangan media. Demikian prosedur dan langkah yang dilakukan bergantung pada model perkembangan yang digunakan. Tetapi dapat diringkas bahwa prosedur yang umum digunakan adalah evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif. Pertama, uji coba satu-satu. Uji coba satu-satu bertujuan untuk mengidentifikasikan kekurangan-kekurangan produk awal yang telah didesain dan telah dinilai oleh para ahli berdasarkan pandangan peserta didik. Titik uji coba ini dilakukan antara desain instruksional dengan 3 peserta didik secara individual. Ketiga peserta didik dipilih berdasarkan kemampuan sedang, di atas sedang, dan di bawah sedang, sehingga dapat dipandang sebagai sampel yang representatif. Kedua, uji coba kelompok. Uji coba kelompok kecil juga digunakan untuk mengidentifikasikan kekurangan-kekurangan produk awal yang telah didesain dan telah dinilai para ahli berdasarkan pandangan seorang pendidik, namun pada jumlah lebih banyak, dan untuk menguji kembali produk awal hasil revisi dari uji coba one-to-one pada uji coba kelompok kecil. Jumlah peserta didik yang optimal antara 8 sampai 20. Ketiga, uji lapangan. Uji lapangan merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif. Tujuan ini untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam konteks pembelajaran. Setelah direvisi berdasarkan masukan uji coba kelompok kecil, karena produk akan diuji coba di lapangan dalam kegiatan belajar mengajar. Produk yang telah diuji lapangan merupakan produk akhir yang siap diimplementasikan. Evaluasi sumatif. Setelah produk akhir yang telah sempurna dari proses pengembangan yang dilakukan, evaluasi sumatif dilakukan sesuai tujuan dilakukannya evaluasi, termasuk di dalamnya mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Prosedur evaluasi yang dilakukan tergantung pada kebutuhan evaluator dan desain evaluasi yang dirancang. Di antaranya dapat menggunakan studi kelompok komparatif dalam desain eksperimental. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu menjadi efektif.
Kedua, dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, keefektifan dilihat dari hasil belajar siswa. Keempat, sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Kelima, isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Keenam, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Fungsi evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, merupakan alat penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui sebagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Keempat, evaluasi berguna sebagai pengembang kurikulum dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Kelima, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak. Teknik evaluasi media pembelajaran. Pertama, teknik tes biasanya digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan, misalnya tes hasil belajar, tes inteligensia, tes bakat khusus, dan sebagainya. Kedua, teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai aspek-aspek kepribadian teknik yang digunakan, wawancara, angket, observasi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, evaluasi media pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Evaluasi media pembelajaran tersebut diantaranya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada instansi pemerintah, guru, dosen dalam mengadakan, membuat, dan memproduksikan media pendidikan yang bermutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.